Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andre Saputra, Anissa Arman, Dila Yudiana, Haris Sabri Wandra, dan Muhammad Jabbar Al-Imam. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Hukum Tata Negara, kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul tentang lembaga-lembaga negara. Poin A. Lembaga negara utama. 1. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR mempunyai tugas dan wewenang yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. 7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang DPR. 1. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. 3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lainnya. 4. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. 6. Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. 3. DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebelum tahun 2004 disebut dengan Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia biasanya disebut senator. Wewenang DPD. Yang pertama, mengajukan usul rancangan undang-undang mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerintahan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Pembahasan rancangan undang-undang. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK, pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta memilih pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK. 4. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan yaitu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 5. Penyusunan prolegnas, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan hubungan pusat dan daerah. 6. Pemantauan dan evaluasi, Ranperda dan Perda, melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah, Ranperda dan peraturan daerah Perda. 4. Presiden dan Wakil. Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Wewenang Presiden. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, pasal 11 ayat 1. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dalam beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau membentuk undang-undang harus dengan persetujuan DPR yang tertuang dalam pasal 11 ayat 2. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat bagi keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang yang tertuang dalam pasal 12. Presiden memberi garasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung yang tertuang dalam pasal 11 ayat 1. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR yang tertuang dalam pasal 11 ayat 2. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang yang tertuang dalam pasal 15. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang yang tertuang dalam pasal 16. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang tertuang dalam pasal 22 ayat 1. Yang kelima, MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Wewenang MA yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang keempat, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Yang keenam, MK atau Mahkamah Konstitusi. MK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Wewenang MK mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa. Yang ketiga, memutus pembubaran parpol. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 7. BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Wewenang BPK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 Bagian kedua diantaranya. 1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. 2. Semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. 3. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPRD, DPD, dan semua lembaga keuangan negara lainnya yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. 4. BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. B. Lembaga negara independen. 1. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial disingkat KYRI atau KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim
HOC di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dalam kurung KEPPH tutup kurung bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga, menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. 2. KPU. Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota adalah penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten atau kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam penyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. KPU Provinsi berkedudukan di Kota Provinsi. Dan KPU Kabupaten atau Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota masing-masing dibantu oleh Sekretaris. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang. KPU Provinsi sebanyak 5 orang, dan KPU Kabupaten atau Kota sebanyak 5 orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU atau KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU atau KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji. 3. Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama Deutsche Bank yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mereka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada otoritas jasa keuangan.
Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan. Bank Indonesia juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.